Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Masih pakai handphone Xiaomi? Kayak gue dong, Poco. Poco F4 ya. Gue kemarin udah sempet bahas di komunitas YouTube gue. Gue pingin ganti daily driver nih sebenarnya nih. Antara tiga pilihannya iPhone semua tuh. iPhone yang harga 5-6 jutaan. Dan satu gue sematkan Poco F4. Lah buset, kenapa kalian pilihnya yang Poco? Banyak juga berbagai alasan sih kenapa gue disaranin kenapa pilih yang Poco F4 juga. Menurut gue dari ketiga iPhone yang gue bahas kan ada iPhone XR, ada iPhone 11, terus ada satu lagi iPhone XS ya, XS. Kata kalian itu generasi lama, belum 5G. Kalau Poco F4 kan udah 5G tuh. Ya udahlah, ya udah gue nurut kata kalian nih, gue ganti ke Poco F4. Anyway, sekarang gue mau ngebahas Xiaomi akan mau launching di tanggal 2 Agustus. Udah pada tahu kan ya, Xiaomi Redmi 10 5G. Kenapa harus Redmi 10 5G ya? Padahal kan tahun lalu juga Xiaomi udah ngeluarin Redmi 10 tapi nggak pakai 5G sih. Redmi 10 aja yang biasa. Tapi sekarang dia menggunakan 5G punya. Kenapa nggak dinamain Redmi 11 gitu? Karena kan Redmi 11 kan belum keluar kan di Indonesia. Belum ada ya? Udah ada belum sih? Koreksi dah kalau misalkan udah ada. Kalau nggak salah sih belum ada sih harusnya. Redmi 11, kenapa nggak namanya Redmi 11 aja gitu? Kenapa harus mengikuti nama yang tahun kemarin? Redmi 10 ditambah-tambahin ada embel-embel 5G. Kayak kemarin juga gue udah tulis di komunitas di YouTube gue juga. Gue apa ya, kasih judul 5G. Gak jelas banget ya. Tapi banyak juga yang komentar di apa dari kalian gitu. Ya emang gimana ya Xiaomi ya, nggak ngerti juga sih di tahun ini kenapa produk-produk Xiaomi itu menurut gue ya, ini pandangan gue aja sih, nggak tahu pandangan kalian. Pandangan gue kenapa di tahun 2022 ini makin menurun gitu. Nggak ada inovasi-inovasi yang jebret ngegebrak pasaran lagi gitu. Kayak tahun-tahun sebelumnya kan Xiaomi kan terkenal dengan ngegebrak pasar Indonesia gitu. Handphone-handphonenya cakep-cakep, terus dijual dengan harga yang terjangkau juga. Xiaomi yang dulu bukanlah Xiaomi yang sekarang. Gimana gue juga nggak ngerti. Terus yang tanggal 2 Agustus nanti mau ada peluncuran Redmi 10 5G. Nah, Redmi 10 5G ini kita bahas rumor-rumor aja ya. Rumor yang beredar itu dia spesifikasinya rebranding dari Poco M4 5G yang nggak dirilis di Indonesia ya, dirilisnya kalau nggak salah di global atau di India gitu, di Cina sama di India atau gimana gitu. Gua nggak begitu nyari yang detail banget, tapi rumornya sih gitu. Ini gue juga ada contekan di sini, gue lihat di GSM Arena. Untuk Poco M4 yang 5G dia menggunakan chipsetnya Dimensity 700 kan, 700. Padahal yang waktu Redmi 10 yang tahun kemarin keluar itu yang belum 5G dia pakai MediaTek Helio G88. Nah, sedangkan yang Dimensity 700 ini itu pernah dipakai sama handphone Poco M3 Pro 5G yang tahun kemarin rilis juga. Gue juga udah pernah unboxing, gue udah pernah sharing ke kalian juga tentang prosesor Dimensity 700 kayak gimana. Kalian bisa cek aja di video gue, itu ada Dimensity 700. Nah, kemungkinan akan dibawa si Redmi 10 5G ini masuk ke dalam handphone Redmi 10 5G ini. Kemungkinan ya, ini baru rumor aja gitu. Terus yang gue anehnya lagi, kenapa di tahun 2022 ini si Redmi 10 5G itu untuk desain kamera depannya itu masih mengusung apa ya namanya ya, Infinity ya apa sih namanya, yang poni gitu, poni kamera depan gitu, yang masih ada buletan gitu, bukan bulet titik ya, bukan pansol ya. Jadi yang model-model lama lah, handphone tahun 2020-an lah. Kenapa gitu? Padahal yang Redmi 10 aja dia udah mengusung pansol untuk desain kamera depannya. Ya itu sih selera sih. Kalau gua pribadi, gua lebih suka handphone yang pansol ketimbang handphone yang desain kamera depannya itu yang kayak tetesan embun, tetesan air gitulah intinya. Ya gitu sih. Tapi gue nggak tahu kalian gimana, tulis di kolom komentar ya. Kalau gue lebih suka yang pansol gitu, yang titik-titik tompel gitu. Itu lebih menarik aja sih di tahun 2022 ini ketimbang desain lama yang seri kamera depannya itu yang masih tetesan air gitu. Itu gue nggak suka sih kalau desain yang lama.
Tapi desain untuk bodinya sih diperbaharui jadi kotak. Kasih desain zaman sekarang lah intinya. Ya, yang pinggiran frame-frame kotak gitu. Ada aja Xiaomi, gue juga bingung. Padahal Xiaomi yang dulu tuh nggak ngerti ya. Xiaomi di tahun 2022 ini tuh kayaknya menurut gue ya, ini asumsi gue aja, gue nggak tahu kan asumsi kalian tuh gimana. Semakin kesini tahun 2022 ini Xiaomi semakin mengalami penurunan kalau menurut gue sih. Ya kita lihat dari kemarin aja dia ngerilis ponsel ya kan, nggak make sense aja gitu dia ngasih spesifikasi segini tapi harganya tuh terlampau di up. Kayak yang terakhir aja si Xiaomi 12 Lite itu 778G tapi dijualnya di harga 5,8 juta, melebihi harga Snapdragon 870. Emang sih kalau handphone itu chipset bukan segalanya, tapi kan ya kita tahu kalau untuk kita memakai sehari-hari, apalagi kalian gamer kan, tetap chipset kan yang kita lihat di awal gitu. Kecuali kalian nggak ngerti tentang spesifikasi ya, kalian ngeliat desainnya cakep, kalian beli ya silakan. Kayak handphone apa tuh Oppo, Vivo kan itu spesifikasinya ya standar aja lah ya, tapi dijual kan dia kan harganya up tapi desainnya bagus ya. Itu pandangan kalian, gua nggak tahu. Kalau gue tetap kalau misalkan mencari handphone itu gue pasti ngelihat yang pertama chipsetnya dulu itu apa, terus kedua harganya. Chipset ini make sense gak nih harganya sama yang dikeluarkan gitu. Itu sih kalau gue sih milih handphone baru. Yang ketiga kayak kameranya, desainnya gitu sih. Tapi gue nggak tahu kalian gimana. Kalau kalian setuju sama gue, tulis di kolom komentar seperti biasa. Oke. Jadi tanggal 2 Agustus ya, itu ada Redmi 10 5G. Desainnya udah kotak dan juga kemungkinan untuk SoC yang digunakan itu Dimensity 700 ya. Mengikuti Poco M4 5G yang dirilis di India kalau nggak salah. Oke, kita patut tunggu dan kita tunggu juga untuk harganya ini gimana. Ayo audiens, harganya berapa? Kalau Poco M3 Pro 5G Dimensity 700 itu udah 5G, tahun kemarin keluar di 2,8 jutaan lah, tergantung varian RAM ya biasanya ya. RAM sama internalnya biasanya itu. Ya kalau Xiaomi bisa ngasih di bawah itu ya bagus. Taruhlah di 2,2 2,3. Ada juga yang komen di komunitas YouTube gua kemarin tuh. Dia komen coba gua baca dulu dah sebentar. Gua agak-agak lupa. Dia komen Dimensity 700, baterai 5000 mAh, pengecasannya 18 watt, kameranya 50 megapiksel untuk kamera utama, 2 megapiksel untuk ya secondary kameranya, harganya paling 2,3 sampai 2,5. Ya gue setuju sih. Setuju gak kalau misalkan Dimensity 700 harganya 2,2 sampai 2,5an sih, ya make sense lah. Tapi nggak tahu juga sih ya dari segi layarnya itu gimana. Layar AMOLED atau hanya IPS biasa. Tapi kalau yang Poco M3 Pro 5G yang tahun kemarin rilis itu udah itu belum AMOLED, itu masih IPS 2,8 juta. Tapi nggak tahu nanti nih si Redmi 10 5G. Ya udah kita tunggu aja sama-sama. Semoga nggak mengecewakan kita ya harganya lagi. Mengingat Xiaomi udah beberapa kali rilis handphone tuh, ya tahulah kalian lah. Gak usah harus gue bahas lagi. Intinya Xiaomi yang dulu bukanlah Xiaomi yang sekarang. Banyak yang berasumsi gara-gara ganti director jadi ambles. Ya menurut gua strategi Xiaomi kan beda lah antara bos yang lama sama bos yang baru kan. Pasti kan bos yang baru meracik lagi gitu, strategi yang bisa gempur pasar Indonesia gitu. Intinya ya kita berharap aja sih semoga Xiaomi ngasih harga yang make sense lagi gitu dari tahun-tahun berikutnya. Udahlah nggak usah ada iklan-iklan yang berlebihan lah, kayak yang sebelumnya aja. Nggak usah pakai iklan yang berlebihan, tiba-tiba keluar rilis secara online harganya mantap, spesifikasinya mantap, kayak dulu-dulu aja lah gitu lah. Xiaomi itu pasti lebih banyak Mi fans kalian tuh bertahan kok itu. Ya udah, mungkin segini dulu aja video yang bisa gue bahas ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita sharing-sharing aja ya, bahas sama-sama di kolom komentar pada video gue kali ini. Oke, semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.